Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya yang setia sampai akhir zaman kelak nanti. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa marifataka la ilaha illallah syahiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali membahas tentang bagaimana zikir bisa mengobati penyakit-penyakit manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza sholahat sholaha jasadu kulluhu, wa idza fasadat jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalbu." Nabi menyampaikan dalam diri kita ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baik seluruh jasad. Apabila segumpal daging ini jelek, sakit semuanya. Makanya ukuran Islam ini adalah segumpal daging yang ada dalam diri manusia. Apa itu segumpal daging itu? Yaitu qalbu. Sehingga indikator buat orang yang beriman, sehat dan sakit itu diawali dari sisi qalbu. Qalbu itu apa? Qalbu itu ada suatu tempat di mana ruh kita bersemayam, di mana kita bisa bertemu dengan Allah di dalam qalbu. Sehingga kalau qalbunya sehat, sehatlah seluruh jasadnya. Makanya untuk menghadapi wabah penyakit saat ini seperti penyakit corona, yang perlu diperbaiki qalbu manusia. Kalau qalbunya sakit, sakit semuanya. Apa yang menyebabkan semuanya menjadi daya tahan tubuh manusia menjadi rendah, manusia mudah sakit? Karena keyakinan kepada Allahnya tidak kuat. Ini penyebabnya qalbunya panik, kalbunya takut, kalbunya khawatir, kalbunya was-was. Pada Allah mengatakan, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang perlu kita takuti. Tidak ada wabah corona. Tidak ada penyakit yang menakutkan. Karena kita punya Allah. Maka supaya kemudian imun kita ini tinggi, kekebalan daya tahan tubuh kita ini hebat, sehingga daya tahan tubuh kita ini kuat, maka perbaiki kalbu. Maka pendekatannya iman menyebabkan imun kita menjadi kuat. Kalau iman kita kurang, maka imun kita menjadi rendah. Sehingga dengan demikian, maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka obat untuk menghadapi penyakit saat ini seperti wabah corona, maka yang pertama adalah perkuat kalbu kita, keyakinan kita. Sehingga Allah menyampaikan, Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Kenapa mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati? Karena mereka hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang? Karena Allah sampaikan perintahnya Allah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Maka sesungguhnya orang yang beriman itu kalbunya tenang. Dengan apa? Zikir. Maka zikir menyebabkan kalbu tenang. Kalau kalbu tenang, berarti kalbu sehat. Kalau kalbu sehat, karena dengan zikir, maka imun tubuh kita menjadi kuat. Berbagai macam penyakit apapun yang menyerang tubuh kita, virus, bakteri, kanker, apapun juga. Kalau kita punya daya tahan tubuh yang hebat, virus masuk ke tenggorokan, maka akan dibunuh oleh antibodi kita. Virus masuk bersemayam di dalam tubuh kita 7 hari, maka dengan keyakinan kepada Allah, dengan iman kita kepada Allah, imun kita akan bertambah. Maka tubuh kita ini ciptaan Allah. Tubuh kita ini sempurna. Virus, bakteri masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan memproduksi antibodinya, akan memproduksi zat-zat yang membunuh virus dan bakteri tersebut. Bagaimana tubuh kita bisa memproduksi zat-zat yang bisa membunuh virus dan bakteri tersebut? Karena kita punya iman. Imun kita menjadi naik. Bagaimana iman kita bertambah? Karena kita suka zikir kepada Allah. Allah sampaikan kembali dalam surah Al-Anfal ayat 2-nya, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Di mana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 itu, sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila dia berzikir kepada Allah dan membaca ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Dan bertambah keimanannya itu berarti akan bertambah imunitas tubuhnya. Sehingga dengan zikir menyebabkan kalbu sehat, imun tubuh kita meningkat, antibodi kita meningkat, maka penyakit, virus, bakteri bisa dibunuh
bukan oleh obat dari eksternal, tapi obat dalam diri kita sendiri. Maka yang pertama menghadapi penyakit wabah, penyakit corona hari ini, berzikirlah kalian. Karena dengan zikir tadi, maka kita tidak takut, tidak pernah bersedih hati, sehingga kemudian imun kita menjadi meningkat, iman kita tentu bertambah, imun kita meningkat, antibodi kita semakin hebat. Maka tentara yang ada dalam tubuh kita yang diciptakan Allah, tentara yang mengobati diri kita yang ada di dalam tubuh kita akibat iman kepada Allah akan membunuh virus dan bakteri. Oleh karena itu hadirin sedang kalian yang dirahmati oleh Allah, zikir kunci dari segala obat. Dengan zikir kalbu sehat, iman meningkat, imun kita bertambah, antibodi kita hebat, kuat, bisa menghalau berbagai macam penyakit. Syaratnya Allah katakan, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka kekasih Allah tidak pernah takut, tidak pernah bersedih hati. Caranya Allah sampaikan, illalladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan istiqomah, maka tatanazzalu alal malaikat, turun para malaikat membantu kita atas izin Allah, sehingga perintahnya ala takhaufu wala tahzanu, jangan takut, jangan bersedih hati. Insyaallah dengan zikir, baca Quran, kalbu sehat, iman meningkat, imun menjadi kuat, virus bakteri bisa dibunuh. Alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.